Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman salih dan salihah 4A dan 4B? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, supaya apa yang kita pelajari menjadi berkah, marilah sama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelumnya Ustazah ingin bertanya, apakah teman-teman pernah menabung? Iya, pastinya pernah ya. Nah, menabung itu merupakan perilaku apa teman-teman? Iya, perilaku hemat. Nah, sebagaimana hari ini ya, kita akan belajar tentang perilaku hemat. Hemat lawan dari boros ya. Jadi kalau yang namanya hemat itu artinya tidak boros. Nah, agama Islam teman-teman mengajarkan kepada kita agar kita terbiasa hidup hemat. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan rezeki yang kita peroleh dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Artinya apa? Membelanjakan harta yang kita peroleh sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi antara hemat dan kikir itu pelit ya. Berbeda ya, beda banget antara hemat dan pelit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Ustazah bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, kemudian teman-teman, dalam Quran surah Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jelas ya teman-teman, dalam Quran surah Al-Furqan tadi, ternyata yang termasuk hamba-hamba Allah adalah mereka orang-orang yang menginfakkan harta, kemudian tidak berlebihan, kemudian tidak pelit. Dan dijelaskan lagi tadi dalam surah Al-Isra bahwasanya pemboros itu ternyata temannya siapa? Iya, benar banget, temannya setan. Siapa yang mau jadi temannya setan? Pastinya nggak ada dong yang mau jadi temannya setan. Selanjutnya teman-teman, keuntungan dari perilaku hemat. Nah, apa keuntungan yang didapatkan bagi orang-orang yang hidupnya hemat? Nah, keuntungan yang pertama adalah mereka mempunyai tabungan. Kenapa Ustazah? Kenapa orang-orang yang hemat itu jadi punya tabungan? Karena dia selalu menyisihkan uangnya. Nah, orang-orang yang tidak menyisihkan, yang boros, yakin deh pasti nggak punya tabungan, ya kan? Nah, teman-teman yang di rumah punya tabungan, berarti teman-teman adalah orang-orang yang hemat. Kemudian barang atau sesuatu yang dimilikinya awet dan tidak cepat rusak. Kenapa? Karena dia selalu menjaganya dengan baik, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dirawat. Kemudian hidupnya tenang, disiplin, dan teratur. Selanjutnya, bagaimana
menerapkan perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi banyak ya contohnya perilaku hemat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teman-teman, hemat dalam menggunakan barang. Misalnya salah satunya alat tulis ya kan yang kita miliki. Nah, jadi bagaimana hemat menggunakan alat tulis, Ustazah? Nah, pensil atau pulpen yang teman-teman miliki atau krayon, penghapus digunakan seperlunya ya. Jadi ketika menggambar atau menggunakan krayon dalam mewarnai, jika itu tidak penting ya, jika itu hanya membuang-buang saja, nah sebaiknya tidak kita lakukan. Tapi jika itu sangat bermanfaat membangun karya kita ya kan, nah itu bisa dilakukan. Kemudian sering banget nih ya pembatas nih, teman-teman sering membeli pembatas gitu kan, pembatas buku. Kalau yang mengoleksi itu bagaimana? Termasuk hemat nggak kira-kira menurut teman-teman? Nah, jadi kalau yang mengoleksi itu kan sama halnya dengan berlebih-lebihan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi ketika kita mempunyai suatu barang, cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita butuhnya berapa? Pembatas misalnya cukup berapa ya? Seperlunya saja, tidak terlalu berlebihan. Karena ketika berlebihan menjadi mubazir. Siapa? Orang-orang yang mubazir itu iya saudaranya setan ya kan. Kemudian kita hemat dalam menggunakan listrik, teman-teman. Listrik pastinya kita gunakan setiap hari ya kan. Ketika kita menyalakan lampu di rumah, ya kalau memang kondisinya sudah terang, tidak perlu menggunakan listrik kan, tidak perlu menyalakan lampu, sebaiknya kita matikan. Kemudian menonton televisi, teman-teman di rumah menonton televisi, terkadang kita lalai kan. Nah, ketika kita menonton, jika memang kita sudah tidak menonton lagi, sebaiknya dimatikan TV-nya. Karena itu merupakan perilaku hemat yang bisa kita terapkan di rumah. Kemudian perilaku hemat yang lainnya adalah menggunakan air seperlunya dan tidak berlebih-lebihan. Padahal kan air itu kan banyak Ustazah dan akan mengalir terus. Iya memang, tapi suatu saat nanti, nah jika terjadi kemarau, nah bagaimana kita menggunakan air? Bagaimana kita bisa mendapatkan air kalau kita masih membuang-buang airnya? Jadi menggunakan air seperlunya ya teman-teman. Karena perlu teman-teman ketahui, banyak banget saudara-saudara kita di luar sana yang hari ini kesulitan untuk mendapatkan air, karena air itu salah satu sumber yang sangat kita butuhkan ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah menggunakan telepon. Nah, kalau sekarang teman-teman lebih ke paket data ya, menggunakan paket data seperlunya. Ketika teman-teman membuka handphone, membuka YouTube, jika itu tidak bermanfaat, sebaiknya jangan dilakukan ya kan. Lebih baik menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Karena ketika kita menonton YouTube atau bermain games, nah selain kita rugi waktu, kita juga rugi paket data. Selanjutnya adalah yang bisa kita lakukan yaitu menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Nah, menyisihkan uang untuk ditabung itu bisa dilakukan dengan menyisihkan tabungan untuk dunia, kemudian menyisihkan tabungan untuk akhirat. Apa maksudnya menyisihkan tabungan untuk akhirat? Seperti kita menginfakkan uang kita. Nah, karena itu akan mengalir terus pahalanya sampai teman-teman meninggal dunia. Jadi salah satu amalan yang tidak akan terputus yaitu salah satunya adalah sedekah ya. Nah, itu ya teman-teman pembelajaran hari ini.
Semoga teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita merupakan orang-orang yang memiliki sikap perilaku hemat dan bukan tergolong dalam orang-orang yang kikir dan boros. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Yang pastinya kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang penuh cinta dari Ustazah.